Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka, silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabar teman-teman? Sehat ya? Alhamdulillah, semoga semua dalam kondisi yang sehat, semua dalam kondisi yang baik ya. Aku nggak tahu ini video akan tayang malam ini atau enggak. Mudah-mudahan sih wifi-nya nggak bermasalah ya. Wifi aku tuh lagi bermasalah banget teman-teman, makanya aku tuh agak males live streaming sekarang karena ya akan kurang baik untuk apa kualitas visual yang aku sampaikan ke kalian. Audionya mungkin bening ya, tapi untuk visualnya agak kurang. Jadi ya nggak tahu, mudah-mudahan masih bisa ditayangkan ya. Ini Mas Tulus syutingnya pulang nyanyi di tanggal 14 Januari 2023 di jam 20:32. Ini udah setengah 9 soalnya syutingnya. Aku nggak tahu akan bisa ditayangin malam ini apa enggak ya. Kalau nggak mungkin di Senin besok. Sehat berkah melimpah untuk semuanya. Semoga kalian semua dalam kondisi yang baik, selalu dalam kesehatan, selalu dalam limpahan rezeki. Pokoknya doa terbaik untuk teman-teman semua yang mungkin saat ini sedang dalam kondisi kurang baik keadaan keuangannya, semoga segera membaik. Kurang baik kehidupannya, kurang baik segala-galanya, semoga segera membaik. Amin. Yang sedang sakit saya doakan cepat sembuh. Amin ya Allah. Yang sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Amin. Untuk yang mungkin saat ini sedang dalam kondisi punya tanggungan hutang piutang, saya doakan juga semoga hutang intang lunas. Amin ya Allah. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semuanya saja tanpa terkecuali dalam dan juga luar negeri. Untuk yang mungkin baru pertama kali bergabung, saya ucapkan salam kenal. Dan untuk teman-teman yang sudah sering bolak-balik, selamat datang kembali. Yang baru atau yang lama, kalau belum subscribe tapi suka nonton videonya Mas Tulus, please subscribe dulu. Loncengnya dihidupkan, tombol like-nya jangan lupa, ayo. Bismillah, yang pencet tombol like saya doakan murah rezeki panjang umur. Amin, matur nuwun. Kemudian bantu share ke media sosial yang kalian punya. Sama satu lagi, kalau ada iklan yang pendek jangan di skip, yang panjang boleh ya saudaraku. Terima kasih. Yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat nyawer Mas Tulus. Kemana Thomas, kok nggak ada live-live ya? Sabtu itu kan harusnya ada jam tayang Thomas Tulus. Masya Allah teman-teman, maaf banget. Jadwalku tuh lagi full banget. Hari ini juga jujur kalau kalau lokasinya itu ndak banjir atau ndak hujan badai ya, kami nggak akan stop musik hari ini. Tapi ya nggak tahu, mungkin qadarullah, Allah nyuruh kita cepat pulang atau cepat istirahat kali ya. Karena kami minggu lalu saya di hari Sabtu juga itu sempat acaranya di cancel beberapa jam karena memang ada gangguan teknis terkait dengan air. Hari ini juga sama, dan aku pulang sampai rumah pas banget beduk maghrib, terus aku buka puasa sebentar, kemudian bisa
bersih-bersih dulu. Aku nggak bisa kalau geletak-geletakan tapi rumahnya kotor itu agak gimana gitu teman-teman. Jadi ya baru selesai ini, baru baru beresan, baru selesai mandi dan mau nemenin kalian. Mudah-mudahan masih bisa aku tayangkan untuk malam hari ini ya. Biar hari ini ada video buat ngobatin kangen. Emang ada yang kangen sama kamu Tulus? Mungkin. Sehat-sehat semuanya ya. Apa yang mau dibahas hari ini Mas Tulus? Ada sesuatu yang menarik menurut saya karena saya merasakan satu rasa sedih yang luar biasa ketika mengingat sebuah tempat. Apa itu tempatnya? Nanti kita akan ulas ya. Nanti kita akan jabarkan juga. Ini juga berhubungan sedikit dengan, bukan sedikit, tapi berhubungan luar biasa banyak terkait dengan wejangan Eyang Lukito. Kenapa sih salah satunya kok sekarang itu kita lagi banyak banget musibah? Kenapa sih? Oke, BMKG menyampaikan memang ada cuaca ekstrim teman-teman beberapa hari belakangan, bahkan sampai bulan Februari menurut hitungan BMKG akan cuaca ekstrim. Tapi ada sesuatu yang bagi saya, menurut saya ini juga menarik sekali untuk saya bahas karena ada wejangan-wejangan yang kemudian saya yang tadinya ndak tahu, jadi saya tahu teman-teman. Jadi ada beberapa hal yang disampaikan yang Lokito yang justru memberikan pengetahuan saya. Saya searching di Google, saya stalking, dan akhirnya ya ketemu yang disampaikan yang Lokito itu apa. Nanti kita akan bahas secara detail ya. Sebelumnya saya mau pamer sedikit sedekah nasi box kita per hari ini. Tanggal 14 Januari 2023 per jam 20:37 atau jam setengah 9 ya. Oke, rekening donasi kita sekarang sudah sampai di angka 2.985.500 rupiah ya. 2.985.500 rupiah. Barakallah, tabarakallah, mudah-mudahan nanti banyak yang nonton video ini, terus banyak juga yang tergerak hatinya buat bantu. Amin. Saya nggak mau bermuluk-muluk lagi, saya pasrahkan saja sama Allah. Semoga Allah izinkan ada sedekah nasi box. Amin. Saya juga mudah-mudahan berdoa sedekah nasi box kita ada malaikat-malaikat yang Allah kirim buat membantu supaya sesegera mungkin bisa dilaksanakan. Dan ya sebelum hari H kami prepare untuk masak, semoga Allah cukupkan, amin. Dan jumlahnya Allah izinkan sebanyak-banyaknya sesuai dengan kehendak dan izin Allah, amin ya Allah. Atur sembah nuwun yang sudah bantu, terima kasih banyak. Untuk yang belum, mungkin tertarik hatinya pengen bantu, atau mungkin sedang punya keluhan, atau mungkin sedang punya perkara yang membutuhkan pelampiasan dengan sedekah ya teman-teman, bisa caranya sedekah ke Mas Tulus juga boleh, bantu sedekah nasi box. Pencet kolom deskripsinya ada rekening BRI atas nama Tulus Rianto, transfernya Rp12.000 saja, maksimalnya unlimited ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto ya. Terima kasih, berkah melimpah untuk semuanya. Terima kasih sekali lagi untuk yang sudah membantu tanpa terkecuali tuh ya. Mas Tulus ngomong kayak gini aja awalnya mau nangis. Aduh Jan, aku tuh nggak tahu lagi melankolis banget ya. Terima kasih tanpa terkecuali untuk teman-teman yang sudah membantu, siapapun jenengan ya, yang sudah membantu sedekah nasi box. Saya doakan mudah-mudahan rezekinya bertukar dengan lebih berkah melimpah ruah, amin. Rezekinya bertukar dengan kesehatan sedekahnya juga bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan saya doakan teman-teman yang sedekah ke Mas Tulus buat sedekah nasi box, semoga sedekahnya jadi media pendorong doa supaya sedekahnya segera Allah kabul, amin ya Allah. Matur sembah nuwun, terima kasih untuk yang pesan minyak bidara baru hari Minggu ya teman-teman semua. Untuk yang kemarin sudah dikirim, alhamdulillah. Si ibu yang kemarin saya singgung katanya juga malah lebih tersinggung lagi setelah saya senggol katanya di YouTube. Saya ndak sebutin namanya nggih Bu, matur nuwun, mugi-mugi Ibu sehat selalu. Terima kasih kebun binatangnya. eh saya ndak pernah paksa teman-teman untuk beli minyak saya ya. Dan saya juga ndak pernah melakukan tindakan penipuan terkait dengan pengirimannya itu. Teman-teman harus tahu rule-nya, namanya belanja online itu kalau tidak ada rekening bersama berarti teman-teman harus bayar baru dikirim barangnya. Dan saya kirimkan dulu barangnya dan teman-teman sudah terima resi. Yang harus teman-teman tahu nih ya, ini edukasi sedikit, kalau barang sudah diresi atau
sudah update resinya, sudah keluar nomor resi, berarti barang sudah di pihak kurir atau pihak pengiriman, berarti barangnya sudah tidak di saya dan sudah pasti akan dikirim ke jenengan, dan itu bisa dicek secara online ya, dan saya bisa menerima pembayaran setelah barangnya diterima. Saya tidak pernah paksa teman-teman buat bayar di awal ya. Matur nuwun Ibu, murah rezeki ke kepanjenengan, terima kasih banyak. Kalau saya dibilang nipu segala macam karena katanya saya nipunya bukan nipu uang tapi menipu ngomong di YouTube bisa ngeladeni pengiriman minyak, kok saya ndak ngirim karena memang tertumpuk WhatsApp-nya. Saya minta maaf sekali lagi. Jadi saya ingatkan juga teman-teman yang pesan itu langsung to the point aja, Mas Tulus pesannya segini, jumlahnya segini, alamatnya ini, harganya 180.000. Kalau mau dipahami silahkan pahami dulu, tonton videonya, cek Mas Tulus pas lagi packing, disimak, difahami, nanti baru pesan ya. Gitu nggih. Terima kasih. Loh saiki justru yang banyak, maaf, justru kalau jenengan bilang saya penipu, saya yang ketipu banyak. Tapi lillahi ta'ala saya ikhlas karena kalau saya berani ngirim tanpa belum ditransfer berarti saya sudah lillahi ta'ala. Saya berpikir kalau memang bisa membantu. Pokoknya saya doakan mudah-mudahan mau jenengan bayar mau tidak semoga manfaat. Loh masih ada beberapa yang katanya iya Mas nanti saya transfer. Alhamdulillah sampai sekarang barangnya sudah sampai. Saya kan bisa cek resinya ya. Saya bisa cek dan sudah sampai, bahkan ada foto penerimanya sudah diterima dengan baik. Teman-teman harus tahu sekarang tuh digital ya. Sekarang itu semuanya bisa dicek. Pas lagi diantar barangnya ada foto sampai ke kita dan kita pihak pengirim juga bisa menerima itu, bisa melihat. Jadi jangan dibilang Mas Tulus nggak tahu, tapi Mas Tulus meneng baik ya. Karena kalau jenengan mau bayar yo monggo, pokoknya mau bayar nggak dibayar, saya doakan mudah-mudahan manfaat dadi obat. Tombo teko loro lungo. Amin. Yang mau pesan silakan WhatsApp ke nomor WhatsApp ini 0857 ya teman-teman. Oke. Terima kasih, hari Senin baru ada pengiriman lagi, nggih. Sehat berkah melimpah untuk semuanya. Yang merasa mungkin saya cara bicaranya ndak enak atau nyinggung teman-teman, pokoknya saya minta maaf. Saya nggak ada maksud di situ. Kenapa saya bilang pesan minyak bidara to the point segala macam biar tidak ada kendala seperti ini, karena yang tetap yang disalahno aku. Soalnya ini kan senternya aku ya, apa public figurnya atau artisnya di sini tuh aku. Jadi tetap aku yang akan disalahkan nanti kalau ada apa-apa. Padahal kalau dicerna kesalahan ada di beberapa titik ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Wis aku sing ngakoni aku sing salah, aku sing njaluk ngapura. Sehat nggih buat sedantenipun, mudah-mudahan yang pesan minyak bidara cocok jadi jodoh buat obat. Amin. Eh kalau teman-teman tuh mungkin tanggap ya. Teman-teman tanggap dengan maaf teman-teman, leherku rotok gatel ya rek. Wong yo tak rewangi niate golek pahala saking Gusti Allah. Karo ya tahu sendiri nyanyi tapi kita puasa kan berarti kan kering ya lehernya, tapi ya wes niate ibadah ngono wae. Jadi nyampe rumah agak-agak kering lehernya. Yang lihat postingan aku yang mungkin tadi pagi atau kapan aku bilang yang postinganku terkait dengan ada gambar Tugu Jogja, kemudian saya bilang sedih. Itu juga beberapa hal yang aku sampaikan di video ini teman-teman, dan aku pengen jujur aja apa yang aku rasain dan apa hasil diskusiku dengan yang Nukito. Yang pertama, rasa sedihku yang sangat-sangat luar biasa itu mulai timbul lagi. Kemarin-kemarin sedih tapi nggak terlalu, tapi sejak di hari Sabtu ya, hari Sabtu pagi itu saya rasanya sedihnya luar biasa. Dan hari Sabtu itu saya kan 2 acara, yang pagi saya nge-MC untuk acara akad nikah, pas acara sungkem emang dasarnya saya cengeng, tapi itu beda banget, rasanya kayak sedihnya luar biasa. Tidak sengaja ketika saya menunggu di dalam ruangan tempat saya istirahat untuk perform ke acara berikutnya atau ke lokasi berikutnya, saya duduk di satu ruangan setelah saya pindah ke satu tempat, satu gedung dengan gedung yang lain. Di situ saya nggak sengaja tuh buka-buka foto, saya geser-geser dan itu reel yang saya pajang di TikTok, di Instagram, sama di Facebook atau di WhatsApp atau di YouTube yang sudah saya posting, itu betul-betul demi Allah dari tangannya Mas Tulus, foto dari HP-nya Mas Tulus lah istilahnya gitu. Jadi waktu Mas Tulus rame-rame sama tim ke Jogja itu nggak sengaja saya foto Tugu Jogja, dan pada waktu saya melihat foto itu
Saya nggak tahu sebabnya di mana, kenapa saya merasa sedih yang luar biasa. Saya rasanya kayak yang Masya Allah, kayak piye, kayak guguh. Bukan ingat soal apa perjalanan kita di Jogja atau kebahagiaan kita di Jogja, enggak, tapi tanpa sebab yang tiba-tiba nangis guguh gitu. Terus aku nemu salah satu template yang bagus di salah satu aplikasi, aku masukin lah dengan lagu dan juga dengan tulisan. Itu juga karya orang lain ya teman-teman, bukan punya aku cuma pakai template-nya aja. Dan ternyata selain saya menulis itu tuh banyak yang cepat tanggap ya. Banyak yang tanggap juga, akhirnya kayak DM ke saya, ada apa Mas Tulus dengan Jogja, ada apa Mas Tulus dengan Jogja. Pada saat itu saya tidak tahu apa yang saya maksudkan dengan rasa sedih yang luar biasa ini. Aku nggak ngerti kenapa aku sedihnya yang kabina-bina teing gitu rasanya itu kayak gitu. Kayak sedih banget yang kayak apa gitu. Nah, ternyata saya baru dapat jawaban tadi setelah buka puasa ini sampai di rumah ngobrol dan hari ini juga rasanya juga masih sama sama sedihnya luar biasa dan sampai rumah juga saya sedih karena apa ya, untungnya saya bawa makan dari tempat acara. Berasnya Mas Tulus tuh kan habis ya dari kemarin, aku lupa terus rek mau beli rek karena memang ya pikirannya kemana-mana ya, harus mikir materi yang akan dipakai buat MC acaranya, rundownnya begini, jadi numpuk kemana-mana sampai rumah itu. Aku bawa nasi dari tempat acara, kan ada nasi boxnya, saya bilang saya puasa jadi nasi boxnya saya bawa, saya minta beberapa untuk di rumah dan ternyata tuh sayurnya basi rek. Untungnya ada ikan asin goreng kan, jadi aku makan nasi itu rasanya malah tambah neluang so meneh. Buka puasa makan sama apa, minum teh hangat sama ada roti 2 potong sisa waktu itu di kulkas, untungnya ndak masih apa, belum expired. Makan nasi tok karena sayur lauknya basi ya, karena memang sudah dari pagi ya, terus nggak saya makan karena saya puasa, saya pikir bawa pulang aja nanti. Dan lihat Wardi makan itu kok suwedih loh rek rasanya, ya Allah le mangan saya nengi ya le tak gitu. Ya aku masak mie aja katanya ya, jadi malah tambah soyo sedih. Setelah selesai semuanya, setelah Isya, aku ngobrol sama yang ngopo yo, yang kok melihat sesuatu yang berhubungan dengan Jogja ini dengan Tugu, kok saya sedihnya luar biasa. Kok rasanya koyo arep enek opo gitu di Jogja. Maaf teman-teman ya, disclaimer saya garis bawahi, saya tidak menyatakan akan adanya sesuatu di Jogja. Aku cuma prasangka arep enek opo tau kok Jogja iki kok gawe aku sedih meneh gitu. Rasanya kayak sedih gitu. Aku sempat bertanya seperti itu ketika yang Lukito di sini dan Eyang langsung nyeplos yang kue rasi dorong gawe sedekah bumi, kue rasi dorong ngeruat apa Nusantara meneh katanya. Eyang, nanti dulu yang saya pikirkan dulu, saya pikir. Dan jujur kalau untuk sedekah bumi itu saya juga sudah mendapat restu dari Eyang untuk membuat itu, tapi saiki nasi box wis melempem rek, aku pengen fokus ke nasi box dulu. Kalau Allah izinkan nanti amin, saya pengen buka satu rekening khusus yang bisa dipakai buat sedekah bumi gitu loh nanti, tapi belum sekarang. Tadi pas saya nanya itu tuh yang langsung lari ke situ pertanyaannya, kenapa kamu ndak urung sido tak gituin. Aku tidak bilang tidak bikin sedekah bumi karena kalau aku sendiri ya jujur seperti biasa teman-teman. Keperluan Mas Tulus masih ya cukup besar sehingga belum bisa kalau buat sendiri untuk sedekah buminya, harus bantuan teman-teman juga ujung-ujungnya. Aku takutnya nanti ada yang komen lagi, ah, ngemis lah segala macem lah, dikit-dikit kok sedekah, memanfaatkan momen lah buat saya nyari uang segala macam. Padahal saya sudah sering bikin video klarifikasi, ada tim masak, mereka yang apa namanya, mereka yang menyiapkan segala sesuatunya, yang megang keuangannya mereka, dan berapa puluh juta itu semuanya juga terbuka sama tim. Memang tidak divideokan secara detail, tapi kan tim tuh nggak mungkin bohong. Kalau bohong orang banyak gitu kami dosa loh teman-teman. Nah itu juga aku mikir ya. Kemudian yang jawab dengan satu hal bahwa kembali lagi jawabannya yang memang sepertinya ada yang tidak pas dengan Yogyakarta. Ada sesuatu yang kurang apa ya, tidak on point di wilayah itu. Dan rasa sedih saya ini kenapa yang ya karena istilahnya tuh banyak banyak penindasan maaf, ini saya tidak bilang kalau yang zolim ini siapa aku ndak bilang, aku ndak mengarah ke situ, tapi yang menyampaikan ada semacam penindasan atau ada semacam lelayu yang
apa namanya, yang lelayunya itu tuh bisa saya rasakan secara apa ya, sekarang sudah bisa saya rasakan, dan ada sesuatu yang kurang tepat gitu loh bagi saya. Dan ya lelayu itu saya sudah sering cari tahu bahwa artinya juga bukan sesuatu yang bagus. Kalau lelayu itu kayak kabar kematian gitulah kurang lebih ya. Saya garis bawahinya hanya segitu, selebihnya juga artinya cukup banyak lelayu itu, tapi beberapa hal yang disampaikan ini juga bikin saya kayak yang ya, Jogja itu kayak dikepung sama sesuatu gitu loh, Rek. Istilahnya itu kalau saya aduh, nyamuk apa semut iki? Bar tak sapu iki. Jogja tuh kayak dikepung sama sesuatu yang yang apa ya, istilahnya tinggal nunggu jeblok tok gitu loh, Rek. Tinggal nunggu waktunya saja, tinggal nunggu kepastiannya untuk dipencet tombolnya kemudian door istilahnya gitu. Saya nggak menghubungkan dengan gunung ya. Jadi teman-teman nggak boleh spekulasi kemana-mana. Pokoknya ini hanya sekedar sharing aku dengan Eyang, nggak perlu teman-teman anggap sebagai pandangan kemana-mana. Mau diartikan boleh, tapi jangan ditulis di kolom komentar atau jangan diceploskan, oke? Diangan-angan saja. eh Kayak dikelilingi sesuatu yang wis wayahe jeblok, istilah itu garek mencet tut dor ngono lho, Rek. Coro coro itu bom atom tuh kayak bom waktu yang memang mau tidak mau harus harus terjadi. Dan ya tadi kalau kita hubungkan dengan lelayu berarti bisa bisa jadi arahnya adalah ke musibah. Saya tidak tahu secara detail, saya tidak mengerti secara detail, wallahu alam, saya bukan anaknya Tuhan, saya bukan karyawannya Tuhan, saya juga bukan apa ya istilahnya itu orang terdekat dengan Tuhan. Jadi teman-teman jangan tanya Mas Tulus gimana, nggak bisa, saya nggak bisa seperti itu. Mungkin Allah kasih gambaran seperti ini ya, saya harap mudah-mudahan manfaat ya. Mau diartikan sebagai apa silahkan, tapi saya nggak ngerti bahwa penyampaiannya Eyang ini juga ya sekelas Eyang Lukito yang dia juga banyak ngurusi, dalam arti kayak ngurusi banyak raja-raja Jawa pada masa lalu. Beliau aja ngerem apa yang dia sampaikan, jadi kayak aku tuh juga nggak berani untuk terlalu jauh. Tapi memang ada sesuatu yang eh, ya tadi seperti saya bilang tidak on point di wilayah Yogyakarta, kemudian juga sedang dikepung dengan sesuatu, dan pada dasarnya itu adalah bom waktu ya. Sudah berkali-kali untuk coba untuk di kerangkeng meneh tapi jebol meneh, di kerangkeng meneh jebol meneh gitu loh, istilahnya tuh kayak kayak sudah mulai ditutup, dibangun tapi dirobohkan lagi, dibangun lagi, dirobohkan lagi istilahnya gitu. Ada yang tidak sesuai dengan pakem atau tidak sesuai dengan on pointnya. Itu saya takut betul nanti teman-teman mengarahkannya kemana-mana. Jadi saya tuh betul-betul menyampaikan ini dengan sangat hati-hati karena eh, sesuatu itu sudah seperti ya tadi saya bilang bom atom yang sudah pasti terjadi tetapi hanya diulur saja, hanya diulur waktunya. Dan kalau sebelumnya yang itu selalu bilang ya kami akan usahakan, kami akan terus bla 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 supaya semuanya baik. Pada dasarnya penyampaian itu akan membuat saya sedikit lega, tapi pada pada kasus Jogja yang saya rasakan ini, beliau menyampaikan bahwa ada sesuatu yang sudah tidak bisa di-cancel lagi, mau tidak mau harus hanya tinggal menunggu waktu, hanya sesuatu yang kurang pas istilahnya begitu. Lalu ada penyampaian yang bagi saya menarik. Tadi saya bilang saya merasa teredukasi dengan yang disampaikan yang Lukito adalah eh salah satu yang bisa Jogja lakukan ya, salah satu Jogja kita tuh tahu teman-teman, kita semua tahu bahwa Jogja itu kota budaya. Jogja itu pemegang teguh tradisi nomor satu mungkin se-Indonesia karena masih ada kerajaan di wilayah Jogja. Kemudian juga kita melihat ya, maaf saya tidak menyebut hanya Jogja, tapi orang Jawa itu adabnya luar biasa. Saya bukan memuji saya karena saya orang Jawa, tapi orang tua saya juga sama. Dan apa ya, kalau sampai ada yang salah dengan tradisi atau dengan sesuatu yang dipelihara oleh masyarakat Jogja sendiri, kayaknya agak nggak mungkin pendapat itu. Tapi
yang sampaikan di sini salah satunya adalah ada sesuatu yang pada dasarnya harus dijaga, dan salah satunya yang disampaikan yang Lucky ini juga menarik dan membuat saya jadi tahu, dan akhirnya saya mencari tahu terkait dengan yang beliau sampaikan. Maaf teman-teman. Salah satunya adalah penyampaian beliau terkait dengan kalau misalnya kita mau apa namanya, mau jauh dari sesuatu yang kurang baik, atau dalam tanda kutipnya kalau kita mau negara kita ya, khususnya Indonesia atau Nusantara ini mau dijauhkan dari bala, jangan rubah tatanan yang sudah seharusnya seperti itu. Salah satunya adalah melestarikan desa-desa adat. Jangan dipaksa untuk mengikuti ajaran tertentu, jangan dipaksa untuk mengikuti beberapa hal modernisasi. Jadi teman-teman, setelah yang disampaikan yang ini, saya kemudian searching, saya cari tahu, ternyata desa-desa adat di Nusantara kita tuh banyak. Dari Jawa Timur, Jawa Tengah, sampai kita sebut simpelnya yang banyak orang tahu adalah masyarakat Baduy. Udah simpelnya di situ. Ya, kita tahu mereka punya adat istiadat. Assalamualaikum, kaget aku. Teman-teman ada yang penasaran nggak sih yang kemarin datang ke rumahku, yang Mas Tulus bilang bau melati kakinya besar itu? Wah, gajah rek tiba gajah gede banget, di atasnya ada hamba Allah yang Masya Allah ganteng banget. Jadi kesini tuh naik gajah, cuman akunya belum berani membahas beliau secara luas. Nanti kapan-kapan kalau ada waktunya. Tapi ada yang penasaran juga, ada yang komentar kemarin, Mas bahas Mas yang Mas Tulus kedatangan tamu. Masya Allah, pangestunipun, alhamdulillah. Kalau nyambut damel riyen nggih. Ngapunten. Wah, jan dayo Mas Tulus ayu-ayu. Nah, ini juga hal-hal yang bikin saya tuh jadi tambah sedih, teman-teman. Maaf ya, maaf teman-teman. Kalau badan saya oleng atau badan saya sakit, terus tamu saya itu banyak, ya, saya mendapatkan banyak tamu, berarti ada sesuatu yang kurang pas, ada sesuatu yang kurang baik. Aku nggak tahu tujuan beliau apa. Anu yo, lek apa jenenge ki bahasane ki, lek bangsawan ki awake wangi ya, parfumnya sampai nyegrak ning irung. Siapa beliau nanti aku izin dulu, aku ndak berani langsung ngomong ya. Nanti kalau boleh saya sampaikan, kalau ndak boleh aku ndak wani ngomong wong. Aku yo gur ngregani adabku ngono ya. Kembali ke yang disampaikan yang tadi. Salah satu hal yang bisa kita lakukan sebetulnya ini juga tips bagi kita masyarakat Nusantara untuk tidak ngowa-ngowai adat. Kalau bahasanya yang lo kita itu ojo ngowa-ngowai adat, ojo geser-geser sing kudune wis ning panggone. Jadi ada sesuatu yang tidak boleh untuk digeser atau dipindahkan kalau sudah tempatnya di situ. Salah satunya adalah kita harus lebih aware, kita harus menjaga desa-desa adat atau desa-desa yang masih memberlakukan eh, hubungan antara manusia dan alam. Sekarang kan susah ya, jarang sekali orang-orang seperti itu. Disenggol yang lo kita tuh adalah Sunda Wiwitan, kemudian masyarakat Baduy, terus yang di Jawa Tengah itu apa kemarin ya? Itu pokoknya aku tuh juga sempat cari tahu, dan memang bukan cuma di Pulau Jawa, di beberapa daerah itu banyak sekali masyarakat-masyarakat adat yang masih tinggal di wilayah tertentu, kemudian masih pegang pakemnya ya. Kemudian yang disenggol yang itu di Banten, beliau tidak mengatakan Baduy sebetulnya, tapi beliau mengatakan di daerah Jawa bagian kulon tuh ada begini-begini, neng Jawa Barat ada iki-iki. Jadi beliau tidak menyampaikan ada suku Samin apa ya kalau tidak salah. Aku ke wis searching tapi rodok blank loh rek si anune apa jenenge. Anunya apa, pikirannya itu lagi error. Ngapunten. Astagfirullahaladzim. Rande kerjanan yo bingung, rande dit yo rek juga kerjanan awake lungkrah wong isu bengi. Pokoknya teman-teman harus paham lah, kalau Sabtu Minggu Mas Tulus slow respon. Teman-teman jangan marah, apalagi Senin Mas Tulus istirahat gitu ya. Jangan suka marah-marah.
Karena Mas Tulus tuh dari hari Jumat ya kerjanya dan itu tuh full banget. Pagi, siang, malam gitu-gitu. Ya, jadi agak kerepotan. Nah, kita juga harus ini tujuan tujuan yang disampaikan Eyang ini adalah kembali bersatunya antara manusia dan alam. Ini apa ya istilahnya itu kalau bahasanya Eyang itu harus seimbang antara cinta kita kepada alam, cinta kita kepada Tuhan, cinta kita kepada manusia, sesama makhluk hidup lah istilahnya gitu. Ini juga disampaikan Eyang dan masyarakat adat ini atau desa-desa adat yang disampaikan Eyang ini harus tetap lestari. Kalau sampai Allah Akbar, nggih, kesedak amun lho rek parfum iki nganu, kaya minyak minyak serimpi rasanya kayak tadi nyegar aneh gini. Kadang-kadang jenengan mungkin mikirnya Mas Tulus ki ngapusi ya. Jerene enak ambune wangi nek kanggo Mas Tulus ngapunten. Apa nyegrak ning irung. Ini desa-desa adat ini jangan sampai punah teman-teman. Jadi kalau bisa kita sebagai penerus, oke, aku bukan bagian dari masyarakat itu, tapi kita nggak boleh istilahnya gini loh. Teman-teman itu satu melestarikan, yang kedua menjaga, yang ketiga jangan menggarisbawahi bahwa oh mereka tidak sesuai dengan agamaku berarti mereka bukan kaumku istilahnya gitu. Nggak boleh mengintimidasi ya istilahnya gitu. Kita diharapkan untuk tidak mengintimidasi sesuatu yang justru mereka itu adalah tidak utama ya Allah nyegrak tenan. Tidak utama kalau mereka itu adalah uyuh gelumbiang jubahnya itu apa rek kayak ada besi-besi emas ketok iya. Dadi ngger pas di gelumbiang ning ngono kropyak. Maaf teman-teman ya. Nah, sampai mana tadi ya? Aduh, error aku. Desa adat ini kalau bisa jangan sampai dia bukan mereka disampaikan yang bukan bukan salah satunya memang bukan utama, tetapi mereka juga salah satu pondasi yang membuat alam kita nih seimbang gitu loh, Rek. Jadi maaf kalau yang punya kan sekarang juga agama bukan cuman Islam, Hindu, Buddha, Kristen, tapi memang ada beberapa agama kepercayaan yang juga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diakui sama negara. Jadi di Kalimantan ada, Sumatera ada ya toh, dan di Pulau Jawa ada. Aku sih berharap kita selain kita mencari tahu, kalau bisa kita juga mengedukasi anak-anak cucu kita, kemudian kita menjaga dan juga melestarikan, jangan mengklaim bahwa mereka itu salah walaupun terlihat primitif ya. Nah, hal-hal seperti itu juga harus disampaikannya bahwa untuk apa? Untuk kita saling menghargai. Karena mereka itu justru yang menjaga keseimbangan antara alam dan juga manusia atau alam dan juga makhluk hidup istilahnya beliau begitu. Jadi penyampaian-penyampaian ini tuh hal-hal yang bagi kalian mungkin nggak penting, bagi yang nonton video ini mungkin nggak penting, tapi buat saya jujur, saya yang orang tidak tahu, yang saya tahu mungkin kayak suku Samin saya sudah tahu cukup lama, suku Baduy juga saya sudah tahu cukup lama, kemudian salah satu yang di Sukabumi itu juga ada semacam kerajaan kecil yang sampai sekarang masih terjaga sampai sekarang. Kemudian di Kalimantan tuh juga ada semacam masyarakat Dayak, suku Dayak juga itu juga mereka adalah orang-orang yang menjaga itu dengan baik ya tradisi dengan cara-cara segala macam di masa lalunya. Dan satu lagi saya garis bawahi, saya tadi sempat tanya begini memang sama ya. Maaf, saya terus terang saya tanya, apakah kami harus kembali ke masa dulu dengan keyakinan yang dulu? Apakah kami tidak boleh memeluk agama tertentu? Tidak seperti itu. Pada dasarnya disampaikan Eyang adalah kembalikan kamu pada asalmu, saling menghargai, saling menghormati. Kalau alam ini stabil dengan makhluk hidup itu seimbang, cintanya kepada makhluk hidup, cintanya kepada Tuhan, cintanya kepada alam, ini seimbang, semuanya akan baik-baik saja. Karena aku nggak tahu ya teman-teman, tapi memang ada beberapa hal yang aku tuh sudah baca terkait dengan badai matahari, kemudian juga beberapa hal-hal mengerikan yang sepertinya itu ada di sekitar kita. Sesar Lembang masih belum Mas Tulus bahas, Sesar Sumedang sudah ditemukan lagi. Ini hal-hal yang beberapa kali sudah muncul.
gempa di selatan Jawa itu juga salah satu hal yang bukan sesuatu yang tidak mungkin terjadi, tetapi hanya menunggu waktu juga. Sama dengan yang disampaikan Eyang. Jadi ya banyak hal yang harus kita seimbangkan. Salah satu cara menseimbangkan tadi, maaf saya garis bawahi lagi, saya tidak meminta teman-teman kembali kepada keyakinan leluhur kita di masa lalu. Ini juga hal yang disampaikan Eyang, bukan sesuatu yang dipaksakan. Agama, kepercayaan itu antara kamu dan Tuhan. Siapa yang mau kembali ke posisinya, ya monggo silahkan. Dan tidak ada hubungannya dengan keyakinan yang disampaikan Eyang ini, tidak ada hubungannya dengan keyakinan kamu kepada Tuhan. Tetapi ini hanya semacam adab, semacam cara orang menghargai alam, ya. Dan bukan berarti orang-orang yang nyembah bukan berarti orang-orang yang nyembah pohon, bukan berarti orang-orang yang ngasih ini segala macam batu dan lain sebagainya. Bukan itu, tetapi adalah ajaran-ajaran alam. Ajaran alam itu aku juga masih belum terlalu paham dengan disampaikan Eyang, tapi beliau menyampaikan ajaran alam, ajaran adab kita terhadap alam ini kita kembalikan kepada posisinya supaya semuanya itu seimbang. Istilahnya seperti itu. Ya, kalau nggak manfaat apa yang saya sampaikan hari ini, ya aku harap mudah-mudahan ya jadi teman tidur aja lah ya teman-teman ya. Dan coba sekarang kita cari tahu berapa banyak desa adat di Indonesia, dan mereka kebanyakan sudah mulai kegeser sama modernisasi ya teman-teman. Ada yang maaf kalau sesuai dengan keyakinan. Sekali lagi yang disampaikan Eyang ini bukan terkait dengan keyakinan. Bukan terkait dengan kepercayaan kamu kepada Tuhan, tapi keseimbangan antara kamu dan alam. Itu maksudnya Eyang ya. Antara makhluk hidup dan alam, makhluk hidup dan Tuhan intinya. Tapi tidak dengan kepercayaan tertentu. Di sini Eyang menyampaikannya secara universal. Jadi ya nggak dengan keyakinan A, keyakinan B, tapi intinya adalah ada adab di mana kamu menghargai alam. Aku yakin kalau teman-teman yang nyimak ini nih, yang paham pasti akan ngerti yang Mas Tulus maksudkan. Yuk kita jaga sama-sama terkait dengan desa-desa adat yang seperti ini. Kalau Baduy luar masih bisa bawa kamera, Baduy dalam jangan sampailah sekali-kali ada yang bawa kamera masuk. Kemudian oke, masyarakat luas juga pengen tahu Baduy dalam tuh kayak apa. Tapi ada peraturan, dan peraturan itu adalah peraturan. Ya, dan adab kita bukan untuk melanggar peraturan. Adab yang dibuat di Nusantara ini, adab ketimuran atau adat ketimuran kita tidak memperkenankan melakukan sesuatu untuk melanggar sesuatu yang sudah dibuat ya. Semoga manfaat yang Mas Tulus sampaikan hari ini silahkan dicerna dengan baik. Maaf sekali lagi saya tidak menggurui, ini hasil obrolan saya dengan Eyang Nokito. Next mungkin kita bisa bahas lagi besok Senin kalau memang ada waktu. Mas Tulus usahakan buat nemenin kalian, apalagi yang mau dibahas tulis di kolom komentar atau DM di @bigtulus_official di Instagramnya Mas Tulus. Atau nanti Mas Tulus setelah syuting ini atau hari Senin biasanya Mas Tulus buat postingan lagi, apalagi yang mau dibahas silahkan sarankan di postingan Mas Tulus. Jangan lupa dengan link beritanya kalau ada ya. Oke, terima kasih banyak Mas Tulus, minta maaf kalau terlalu panjang dan terkesan kayak guru atau orang pintar gitu. Mas Tulus minta maaf, nggak ada maksud di situ ya. Semoga manfaat sekali lagi. Mas Tulus pamit mundur, terima kasih banyak. Jangan lupa terus jadi manfaat buat orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sedang sakit Mas Tulus doakan semoga cepat sembuh, amin. Yang sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah, amin. Untuk teman-teman yang saat ini mungkin sedang belum bekerja, semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah, kerjaannya awet, amin ya Allah. Untuk yang saat ini mungkin sedang dalam kondisi pengen dekat dengan jodohnya, semoga segera Allah dekatkan dengan jodoh terbaik, amin. Yang sedang pengen punya momongan, semoga segera Allah kabul punya momongan, amin ya Allah. Untuk yang saat ini mungkin sedang dalam kondisi pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen punya kendaraan, mobil, motor, dan lain sebagainya, pengen naik haji, pengen umroh, pengen manfaat buat orang banyak, pengen nyekolahin anak setinggi-tingginya, pengen ngangkat derajat orang tua dan juga keluarganya, Mas Tulus doakan semoga segala hajat baik yang sudah direncanakan segera Allah kabul, amin. Semoga yang sedang jual aset sekarang, rumah atau mobil, segera laku, amin. Yang sedang dalam kondisi kurang baik keadaannya semoga segera membaik, amin. Semoga Allah pilih dan juga jenengan semua termasuk orang-orang yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah, amin ya Allah.
Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Mas Tulus sebenarnya sudah ngantuk, tapi ada yang harus Mas Tulus obrolkan dulu dengan tamunya Mas Tulus yang luar biasa cantik ini ya. Menggunakan jubah yang cukup wangi, warnanya ada cenderung sama dengan ornamen-ornamen yang ada di Jogja. Apa yang akan beliau sampaikan ya? Saya ngobrol dulu ya. Terima kasih banyak saudaraku. Selamat istirahat untuk sedang beristirahat. Mas Tulus minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Saya pamit mundur. Selamat malam, selamat istirahat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat tidur ya, mimpi indah. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.